Pelaku usaha dan masyarakat banyak khawatir terkait dengan sensus ekonomi dan pajak. BPS Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung tidak memiliki kaitan dengan pajak. Menanggapi kekhawatiran para pelaku usaha dan masyarakat, BPS Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung tidak memiliki kaitan dengan pajak. Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat yang masih ragu memberikan data kepada petugas sensus ekonomi. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said menegaskan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan berdasarkan amanat undang-undang yang berlaku dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi perekonomian di Jawa Tengah. Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan. Data yang diberikan masyarakat juga dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Provinsi Jawa Tengah menerjunkan sekitar 36.000 petugas sensus yang bertugas mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Saya tegaskan, sensus ekonomi ini bukan sensus pajak, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pajak, dan secara undang-undang terjamin keamanannya. Dan dalam peraturan Kementerian Keuangan sendiri di sana ditegaskan bahwa BPS atau Badan Pusat Statistik adalah satu-satunya institusi pemerintah yang tidak diwajibkan melaporkan datanya untuk data individu kepada Kementerian Keuangan atau desain pajak. Jadi saya itu clear. Jadi artinya data ini terjamin keamanannya. Dan tentu kami menjaminnya dengan apa? Dengan teknologi sekarang pendataan menggunakan KEPI atau gadget, data akan terkirim langsung ke pusat dan tidak bisa tersimpan juga di HP-nya petugas. Jadi itu juga salah satu hal yang menjamin keamanan data dari responden. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh masyarakat dapat mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang akurat. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Senat Puji, Farida Malia, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kita bahas pelaksanaan sensus untuk pelaku UMKM dan juga dunia usaha di Jawa Tengah bersama Kepala BPS Jawa Tengah, Bapak Ali Said. Selamat pagi. Pak Ali, tadi sebelumnya juga disebutkan sensus tengah berlangsung dan mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam sensus tahun ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Glenis. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 ini yang berlangsung sampai dengan Agustus nanti ini memiliki tujuan utama, yakni untuk memotret secara utuh struktur perekonomian nasional maupun regional dari seluruh sektor usaha. Dan sensus ekonomi 2006 ini akan memberikan gambaran perekonomian secara makro dari kegiatan usaha dan juga ekonomi masyarakat. Tentu partisipasi masyarakat dan pelaku usaha ini sangat penting karena data yang akurat adalah fondasi bagi kebijakan yang tepat. Jika pelaku usaha ini tidak berpartisipasi atau memberikan data yang tidak akurat, tentu gambaran ekonomi yang dihasilkan bisa bias ya, dan akibatnya kebijakan pembangunan ekonomi atau program bantuan pemerintah tentu akan berisiko salah sasaran atau tidak bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan. Ini menjadi catatan untuk bisa merumuskan kebijakan agar data yang dilakukan atau sensus dilakukan tidak bias. Bapak, banyak anggapan ini masyarakat khawatir bahwa pendataan atau sensus dilakukan ini terkait dengan nantinya pajak. Bagaimana BPS Jawa Tengah menanggapi hal ini? Ya, mungkin ini beberapa sosial media atau beredar di media sosial mengenai anggapan tersebut. Tentu anggapan tersebut sepenuhnya tidak berdasar karena sensus ekonomi sama sekali saya tekankan tidak dirancang untuk kepentingan penagihan atau pemeriksaan ataupun intensifikasi pajak.
Dan tujuan pengumpulan data BPS dan Dirjen Pajak saya kira berada pada jalur yang sepenuhnya berbeda ya. Mhm. Kalau Dirjen Pajak ini mengumpulkan data individu subjek pajak untuk menghitung kewajiban finansial perorangan atau badan, sebaliknya BPS mengumpulkan data ini murni untuk kepentingan sosek makro. Jadi data SE 2026 sekali lagi tidak dapat dan tidak boleh digunakan oleh otoritas perpajakan sebagai alat bukti pemeriksaan. Jadi itu saya kira hal yang perlu kami tekankan. Jadi tidak ada transfer data ya Pak lintas lembaga dan kementerian. Lantas siapa saja yang sebenarnya bisa mengakses data hasil sensus ini? Untuk mengakses data sensus ini saya kira nanti bisa pemerintah, bisa lembaga pendidikan atau akademisi, dan juga para peneliti misalnya. Karena tetapi sekali lagi kami tekankan bahwa data yang kami sampaikan, kami sajikan oleh BPS adalah data berupa data agregat, dan data yang terkirim ke pusat, misalkan yang berasal dari responden akan terenskripsi. Jadi data yang kami miliki nanti di database-nya adalah data yang sudah menghilangkan informasi mengenai keterangan individu. Jadi sekali lagi itu bagian dari juga menjamin kerahasiaan data individu. Pak, petugas sensus ini kan datang door to door ya Pak, ke rumah-rumah warga. Bagaimana warga bisa meyakini bahwa yang datang ini merupakan petugas sensus, bukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Pak? Adakah ciri-ciri khusus yang dibekali? Baik, Mbak Glenis. Jadi masyarakat nanti saya kira bisa memverifikasi dengan jelas melalui mengenali ciri-ciri petugas resmi kami yang datang door to door ya, bahwa petugas ini wajib menggunakan tanda pengenal. Mereka menggunakan rompi, memakai rompi petugas khusus sensus ekonomi, kemudian juga membawa surat tugas, dan juga ada name tag-nya. Dan di name tag-nya itu juga bisa ada barcode yang bisa di-scan untuk memastikan bahwa itu adalah petugas sensus ekonomi dari BPS. Jadi memang perlu lebih cermat lagi menanyakan surat tugas dan memastikan bahwa petugas yang datang merupakan petugas sensus ekonomi. Baik, terima kasih Kepala BPS Jawa Tengah Bapak Ali Said telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Sama-sama, makasih.